صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Kita dipertemukan oleh Allah kembali mengkaji kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita sampai makalah yang ke 18, halaman 11 baris kedua dari bawah. Halaman 11 baris kedua dari bawah. Qala al-musannif nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu asyarah, makalah yang ke-18. Ini bab 3 nih, bab 3 makalah yang ke-13. Karena kadang di cetakan kitab lain itu diurut tanpa bab, jadi langsung makalah keberapa. Ini makalah yang ke-40 lebih. Wal maqalatu tsaminatu asyarah, makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai, dari seorang ulama Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Apa kata beliau? Innama halaka man halaka qablakum, sungguh celaka man halaka qablakum, orang yang celaka sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat terdahulu. Sungguh banyak orang dari umat-umat terdahulu yang celaka. Celakanya gara-gara apa? Bithalathi khisalin, gara-gara 3 perkara. Nah, disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai supaya kita ngambil pelajaran bahwa orang-orang dulu itu ya kehidupannya itu hancur karena tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, bifudulil kalam, kakean ngomong, kebanyakan bicara, kalamnya terlalu banyak ya. Sedikit-sedikit ngomong. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bagaimana itu hadisnya, cukuplah disebut seorang pembohong orang yang selalu ngomong dari apa yang dia dengar. Kalau bahasa sekarang, cukuplah dikatakan pembohong orang yang nge-share apapun yang di-share ke dia. Ada orang ngomong apa, bocor, langsung dia ngomong apa, bocor lagi disampaikan. Jadi dia kebanyakan bicara. Nah, ini yang menyebabkan orang terdahulu ini banyak bicara. Dalam hadis lain dikatakan apa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu berarti ya gak akan ngomong. Itu hikmatun, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sayang sekali banyak orang yang bisa melakukannya. Gatel lah kepengen ngomong orang ya. Jadi terlalu banyak bicara. Dia punya keinginan, baru niat ya, gara-gara nonton apa gitu, punya keinginan, sudah disampaikan, dilakoni lo belum ya, dilakukan aja belum. Jadi ya bahasa mudahnya jangan bocor, jangan terlalu banyak bicara. Bicara pada tempatnya, kalau itu memang diperlukan dia bicara, kalau nggak perlu ya hati-hati, karena setiap ucapan ini nanti ada pertanggungjawabannya. Wahwa, dan yang dimaksud dengan fudulul kalam, banyak bicara tadi ini, ma la khaira fihi fid dini wad dunya, yaitu yang tidak ada kebaikannya di agama maupun di dunia. Untuk kehidupan dunia ini loh gak ada manfaatnya. Untuk kehidupan agamanya, ya, untuk agamanya
ya gak ono pahalane, tapi ngomong terus. Ya, orang Jakarta bilang apa? Omdu. Omong doang, omdu, ya, omong doang. Yang kedua yang menyebabkan orang-orang dahulu ini hancur, celaka, itu adalah wafudulit ta'am. Ya. Berlebih-lebihan dalam makanan, mangan tok. Mangan terus, mangannya berlebihan. Ya termasuk napa? Ya serakah. Apa saja ingin dimakan. Wetenge satu piring cukup, dia makan 4 piring, 5 piring sekali makan. Saya punya teman kayak gitu, Pak. Ini saya tuh. Ya nggak tahu karena ilmunya atau gimana. Itu satu rice cooker itu bisa habis dia sendirian. Orang Surabaya sini sendirian. Tadinya saya nggak percaya, tak lihat tuh tenang. Oh, jadi kita ada bancaan makanannya nggak habis. Oh, dia yang makan. Padahal kurus. Ya banyak makan. Saya punya ijazah. Saya dapat dari guru saya Kiai Husain Rifai. Kiai Husain Rifai dari gurunya Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim dari gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan. Apa itu? Cek kuat mangan. Maksudnya supaya kuat makan. Gimana ini? Ini ceritanya di Madura, Syekhuna Khalil. Kan di Syekhuna Khalil di Madura itu kalau ada Lebaran ya, Idul Fitri atau Idul Adha, berkunjung setiap rumah ini kan dikasih makan. Kalau nggak makan nggak enak, nanti orangnya sedih atau gimana gitu. Mau nggak mau kita datang ke rumah ini makan. Sebelahnya lagi makan lagi, sebelahnya lagi makan lagi. Nah, maka ada doa supaya kuat makan dalam kondisi yang semacam itu. Apa itu? Nah, baca inna a'tainakal kautsar 3 kali. Nah, jadi sebelum makan itu baca itu dulu supaya kuat makan. Nah, itu ilmu langka nih. Ilmu aneh. Orang itu bagaimana supaya kuat tidak makan, ini supaya kuat makan. Nah, kalau kayak gitu ya pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau tidak kita makan nanti orang zaman dahulu ya malah nanti merasa nggak enak mereka. Tersinggung. Tapi kalau zaman sekarang kita ini enak-enak ya. Sebelum datang saya nelpon dulu. Jangan disiapin apa-apa ya, sudah makan. Tapi tetap sebagai sohibul bait, orang yang punya rumah, itu sunnahnya menyediakan makan. Ya, bahkan bagus lagi, walaupun tak umum di kita itu menyuapi tamu. Nah itu Pak, menyuapi tamu. Saya punya hadisnya, hadis musalsal. Saya dapat dari guru saya, nyambung sampai ke Rasulullah, nyuapi tamu. Makanya sampean kalau lihat ya video atau foto-foto para ulama itu kalau berkunjung ke ulama lain minta disuap. Itu karena memang ada dasarnya. Ya karena kalau kita kan malu kayak gitu kan, tonggo dewe kok disuap ya. Jadi minimal disuguhi makanan atau minuman. Nah, banyak makan ya, berlebih-lebihan dalam makanan ini menyebabkan kehancuran orang-orang dahulu. Wa huwa ma la ya'nihi ya, ini kok ya'ini. Ya yakni itu salah, yakna dan nuhnya terlontar ya. Wa huwa ma la ya'ni 'ala din. Ya, banyak makan itu tidak berguna dalam agama. Malah malah ngantuan. Saya dulu punya teman. Dulu di pondok ini kan saya masak, Pak. Ya, jadi secara umum ya masak. Kalau mau makan masak. Nah, makanya kadang itu arek konco-konco ya sapa sing masak untuk makan bareng. Cuma kalau punya duit ya beli. Nah, ini ada satu santri
Ini kalau makan itu selalu banyak. Tangannya ini Pak anti panas ya. Ya kan makan kan bareng-bareng gitu nih. Nasi baru panas mengepul gitu, dia tuh kuat gini Pak. Nah, kesannya santri-santri baru. Mangane siti, soalnya baru gini panas. Begini kan. Oh, dia tuh enggak gini. Puas. Nah, alasannya kok banyak makan gitu. Supaya banyak ibadah gitu. Katanya dia. Supaya banyak ibadah. Itu kan alasannya toh. Soalnya habis makan dia tidur Pak, gak ibadah. Ya gak ibadah ya gak ngaji. Gitu ya. Nah, jadi itu tidak apa namanya? Itu dalam apa namanya? Qaul lain penjelasannya ulama ya. Atau niki tombo ati nih kan. Tombo ati sing kaping pira niku? Weteng apa Pak? Weteng wis pokoknya poso, sering-seringlah perutmu itu lapar puasa itu. Yang ketiga yang menyebabkan orang-orang dulu itu banyak celaka itu apa? Wafudulil ya, kenapa kok dibaca li? Karena ada huruf fi sebelumnya nih ya, huruf ba ya, huruf bi bifudul berarti wafudulil manam, berlebih-lebihan dalam tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din, dan hal tersebut ini tidak bermanfaat dalam agama. Tidur niku wajarnya berapa jam Pak? Kalau katanya dokter berapa jam? 7-8 jam. Masuk 8? Enggak 7 lah. Ya pokoknya sekitar itulah 7-8 jam. Tapi saya tanya teman yang dokter, mereka sendiri enggak tidur kayak gitu. Mereka tidur paling banyak ya sekitar 6 jam. Itu dokter. Lek sing kiai tenanan itu 2 jam 3 jam. Nah, contohnya ya kayak Habib Lutfi itu saya saksikan sendiri berkali-kali gitu, turunnya kapan gitu. Turunnya kapan gitu. Karena tamu itu 24 jam. Saya menemui beliau sowan aja itu hampir 24 jam nunggu sing ngenteni sampai ngantuk-ngantuk ini. 24 jam Pak. Kenapa kok menunggu? Karena tamunya terlalu banyak. Rumahnya itu enggak ada privasinya. Nah, kalau kita lah wegah Pak, omah kok dileboni wong akeh. Beliau gitu. Makanya dalam hati tidurnya kapan? Sampun sepuh. Tapi ya memang khidmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad kayak begitu ya gitu aja. Yang sering saya ceritakan juga nih Kiai kula Kiai Ali Mas Adi. Sekali duduk ngaji bisa 7 jam. Kiai Anwar Mansur. Nah, habis subuh sampai zuhur, adzan zuhur ngaji. Gak terasa. Nah, habis subuh. Padahal begini terawih. Terus kudu sahur. Sahur, subuh, terus ngaji. Nah, tidurnya kapan? Tapi ya sehat. Nah, jadi apa namanya berlebih-lebihan tidur itu menyebabkan orang-orang dahulu dari kaum-kaum terdahulu ini rusak atau celaka. Nah, tidur itu macam-macam. Ada tidur yang sunnah. Apa itu? Tidur qailullah itu Pak. Untuk siang hari sampai tidur walaupun cuma 10 menit, walaupun 15 menit. Nah, itu faedahnya katanya para dokter, itu juga sunnah Nabi nih, gitu. Bisa mencerdaskan otak. Nah, makanya kalau kerja panas-panas ya masih karo lungguh kayak apa kayak tidur gini, walaupun 10 menit, 5 menit. Itu kalau sampai siang tidur gitu kan begitu bangunlah fresh banget. Beda sama orang tidur kalau habis asar. Itu garai wong gendeng. Dalam taklim muta'alim ya. Kalau saya tidak salah, siapa orang yang tidur waktu sore ya selama 40 hari atau apa menyebabkan gila. Nah ini gak ada kitabnya Pak, cuma saya banyak menemui hal kayak gitu. Kalau kitab ya sampai tanya rujukan kok. Sampai sering rasakan kan kalau orang kalau habis asar tidur begitu bangun kayak bingung.
Nggih. Nah, itu karena ya napa ya? Memang aura-aura dunia ini jam segitu itu memang kayak gak enak. Nah, jadi kenapa kok dikatakan gila? Mungkin pemahaman saya nih karena niku. Karena misalkan banyak jin-jin dan sebagainya, nyawa kita gak jangkep, begitu bangun bergesekan, akhirnya kayak linglung sebentar. Iya kalau cuma satu kali, jadi dia 1 bulan gitu terus, ya gendeng tenanan. Sukmanya ini loh, sukmanya ketarik, kadang sukmanya ya di alam antah berantah gitu, gitu nggih. Pernah, yaitu antara jadi habis asar sampai maghrib, jangan tidur. Kalau menjelang maghrib, ya antar maghrib isya ojo keluyuran kalau punya anak kecil. Orang-orang zaman dahulu gitu. Ada hadisnya nih. Karena banyak jin-jin yang bisa menyulik anak. Itu teksnya kayak gitu, tapi bisa bermakna majas. Tapi saya punya pengalaman sendiri. Ada orang datang, suami istri, baru datang masuk langsung kesurupan macan. Saya masih ingat nama jinnya Sulaiman, nama jinnya. Nah, penyebabnya apa? Orang Madura nih. Penyebabnya itu ketika dia sore hari gendong anaknya masih bayi, melewati kuburan. Nah, tiba-tiba dia melihat sesuatu. Memang terbuka, memang kalau sore itu kayak memang ya hawa-hawa ini gak enak ya. Kalau sore, apalagi daerah-daerah yang rosok-rosok kayak gitu. Nah, itu dia melihat sosok jin lah gitu lah. Mau menyerang dia otomatis menyelamatkan anak yang digendongnya itu. Tapi sejak saat itu ya setiap hari kesurupan. Setiap hari kesurupan. Jadi jangan terlalu banyak tidur habis asar, jangan. Wal maqalatu tasi'atu asyarah, maqalah yang ke-19. Karena di dalam tubuh kita ini Pak, katanya ulama besar namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam, itu menjelaskan ar-ruh ruhani. Ruh itu ada 2, ruhul yaqdah wa ruhul hayat. Ruh kesadaran atau ruh yaqdah, wong Jawa bilang sukma. Dan yang kedua ruhul hayat, ruh kehidupan. Nah, katanya Imam Izz bin Abdissalam, kalau ruhul hayat ya, kalau keluar ya mati. Ini dalam sekali kehidupan ya dia keluarnya 1 kali. Begitu keluar ya mati. Namanya ruhul hayat. Nah, kalau ruhul yaqadha, ruh kesadaran sukma, dia bisa keluar masuk. Cuma katanya Imam Izzuddin bin Abdissalam, kalau dia keluar rawan diganggu setan, rawan diganggu jin. Nah, kalau saya soal ini pakai Pak pengalaman. Ya, pengalaman kayak gini. Ya, kayak film Sun Gokong memang. Saya ngerti film Sun Gokong kan. Dia moro-moro metu nanti gitu. Ya, Mas Joko misalkan dia duduk ini, metu moro-moro warungi rondo misalkan. Nah, gitu. Nggih. Saya pernah ya ini ketiduran waktu habis asar, saya ketiduran. Jadi itu memang sukma itu ya rojak tapena. Dalam tidur itu saya melihat di kamar kos saya, ada teman saya tidur pakai bawa handphone saya. Terus ana wong lewat, HP-nya itu diambil. Itu ya ketika sukma keluar, Pak. Antara sadar dan tidak. Begitu maghrib saya pulang ke kosan waktu di Jakarta dulu, bener hilang. Dia ceritanya persis seperti yang saya lihat. Nah gitu ya. Itu namanya ruhul yaqadha. Nah kadang oleng apa namanya? Dia bingung gitu loh kan, gak jangkep.
Kemarin di Sulawesi saya juga menghadapi kayak gitu, susah Pak. Apalagi kalau kasusnya sudah lama. Ya dia kayak orang gila, bingung gitu. Ya kedahnya kesadarannya itu di tempat lain. Tempat lain ini ya iso apa kena sihir, ditahan atau dibawa jin. Orang-orang hipnoterapi itu menyebutnya apa? Apa lah ngarannya itu? Traveler apa itu istilahnya mereka lah. Dilatih bisa. Tapi kalau gitu saya nggak rekomendasikan. Kenapa? Karena katanya Imam Izzuddin bin Abdussalam, orang yang sukmanya keluar ini rawan diganggu jin. Nah, karena kalau keluar itu memang melihat macam-macam. Ada yang pernah gitu lah. Pas tidur murung-murung melihat, lu badanku kok di sini, kayak novel film. Ada yang ngalamin kayak gitu, Pak? Gak ada. Kalau saya tanya teman-teman itu pernah. Ya, kadang seumur hidup sekali atau apa. Tiba-tiba dia kayak loh, kok saya di sini itu saya di sana baring. Wal maqalatut tasi'atu asyarah, maqalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Al-Wa'id, beliau itu adalah seorang penasehat. Al-Wa'id, orang yang suka menasehat. Lahu lisanun fir raja khususon. Beliau mempunyai lisan yang penuh dengan harapan secara khusus. Ya, beliau seorang dai, penasehat, orang yang suka menasehati orang. Dia lisannya ini sering berharap dalam maksudnya roja niki dalam hal positif ya. Ya Allah saya ingin begini ya Allah, itu namanya roja, harapan. Wa kalamun fil ma'rifah, dan dia juga memiliki kalamun fil ma'rifah. Ucapannya ini memang ono ilmu nih, pengetahuannya ya harus alim gitulah. Bahasa mudahnya memang alim. Kharaja ila Balkhin, dia keluar ke negeri Balkh. Gak tahu Balkh di mana ya. Masuk Balkan, gak tahu ya. Bisa jadi Balkan. Wa aqama biha muddatun wa raja'a ila Naisabur. Ya, kemudian beliau tinggal satu masa di sana dan kemudian balik ke Naisabur. Makanya ada An-Naisaburi. Wa mata biha sana thaman wa khamsin wa mi'atain. Kemudian beliau meninggal tahun 258 Hijriyah, 258 Hijriyah. Beliau mengatakan apa? Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Tuba, beruntunglah. Liman tarakat dunya, orang yang meninggalkan dunia, bukan mati nggih, meninggalkan dunia. Qabla an tutrakahu, sebelum dunia meninggalkan dia. Maksudnya adalah al khairul katsir, ya, kebaikan yang banyak. Liman sarafa amwalahu, orang yang mentasarrufkan hartanya. Harta itu kan dunia kan. Orang yang mentasarrufkan, orang yang membagi-bagikan hartanya fi anwa'il birri, di dalam berbagai macam kebaikan. Ya sedekah, ya bantu anak yatim, ya bantu pondok, bantu masjid, ya. Pokoknya hartanya itu dibagi-bagikan, ditasarrufkan di banyak kebaikan. Qabla dhihabiha anhu, sebelum hartanya meninggalkan dia. Jadi dia punya duit nih. Sebelum hartanya ini meninggalkan dia dulu yang mau meninggalkan hartanya. Nah, itu yang disebut dengan beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Angel nih Pak, angel. Ya, yang sering saya sampaikan itu apa? Zuhud. Karena hatinya dunia tidak terletak pada
hatinya. Dunia terletak pada tangannya. Jadi sebanyak apapun dibagikan. Hatinya tidak cinta dunia. Susah kayak gini. Sebelum ditinggalkan sama hartanya, sebelum ditinggalkan sama duitnya, sebelum ditinggalkan sama kekayaannya, sebelum hartanya habis, ya, maka dia meninggalkan hartanya terlebih dahulu. Artinya apa? Diinvestasikan untuk kehidupan yang lebih baik. Orang yang kayak gini beruntung. Katanya siapa tadi? Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Wa bana qabrahu, juga beruntung siapa? Bana qabrahu, orang yang membangun, membina qabrahu, kuburannya dia, qabla ayyadkhulahu, sebelum dia masuk ke kuburannya, bi an amila ma fihi tunisun fil qabri, yaitu dengan cara dia melakukan amal-amal yang mengiringi dia nanti ke kuburan. Ya, dia mengumpulkan harta, ya, hartanya gak dibawa ke kuburan. Nah, jadi dia melakukan amalan-amalan bagaimana supaya amalan saya ini tak bawa sampai ke kuburan. Nah, beruntunglah orang yang membangun kuburannya tersebut sebelum dia masuk. Nah, kebanyakan orang di dunia itu kan pikirannya ya notok itu kagene ya, kayak semua gitu. Bagaimana supaya punya rumah bagus di dunia loh. Pokoknya dia memikirkan itu, tapi dia lupa bahwa nanti setelah dunia masih ada kuburan. Dia gak mempersiapkan. Di dunia berapa tahun sih Pak? Taruhlah umurnya 70 tahun, 80 tahun. Ya, dihitung mulai balik umur 15. Berarti berapa tahun tuh? 55 tahun. Dia 55 tahun ini betul-betul serius untuk kehidupan untuk kehidupan dunia. Habis itu dia mati, masuk kuburan, gak punya investasi. Berapa lama di kuburan? Ya sampai kiamat, di alam barzakh. Amalnya baik ya dia menerima nikmat kubur, amalnya jelek ya di smackdown sama malaikat yang menerima azab kubur. Berapa lama sampai kiamat? Ya kalau kiamatnya 300 tahun lagi ya sampai di smackdown sampai 300 tahun, disetrika malaikat, wis macam-macam lah. Habis itu masih ada lagi akhirat, periode akhirat. Berapa lama? Selamanya. Gak punya amal, entek. Nah, maka jadilah orang yang cerdas, yaitu jangan lupa investasi untuk kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Gitu nggih. Ya dunia ini penting Pak, penting, tapi jangan cinta dunia. Katanya guru saya napa? Jangan kejar bayang-bayang, karena kamu tidak akan mendapatinya. Tapi kejarlah cahaya, maka bayang-bayang akan mengejarmu. Dunia itu cuma bayangan. Kalau dikejar terus, ya, gak akan puas. Itu sudah banyak dipraktekkan sama koruptor-koruptor nih. Ya, dia koruptor miliaran, triliunan yang untuk anaknya sampai 7 turunan nggak habis loh. Tetap dikejar terus. Bahkan anaknya diajari supaya jadi koruptor juga. Karena ada yang kayak gitu. Nah, kamu kalau ngejar bayangan, ya bayangan dikejar. Kamu punya bayangan berdiri, ada bayanganmu. Dikejar, ya dia juga ikut lari, nggak akan mendapati kamu bayangan. Tapi kalau kamu mengarah ke arah cahaya, maka bayang-bayang, ya bayangan ini akan mengikuti kita. Nah, jadi jangan lupa untuk investasi. Ya tadi ini guys, sorofa amwalahu fi anwa'il birri, mentasarrufkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan yang banyak.
Ada jenis orang yang saking untuk investasi kehidupannya nanti di alam kubur sampai di akhirat dia perhitungan, tapi perhitungannya ya pinter Pak. Ya, misalkan dia bangun masjid, ada di desa bangun masjid, ya, dia itu apa namanya nggak mau invest dulu, nggak mau bantu dulu, diperhitungkan betul. Ya, misalkan untuk keramik aku sing nganu, untuk pengimaman aku sing itu, karena perhitungannya dia. Iki lek keramik pasti digawe sujud. Kalau invest lampu, mau saya gak gelem lampu kok ana matine. Saking gitunya. Tapi jangan berpikir gitu. Nanti kalau berpikir gitu sampai enggak invest. Gitu ya. Ada santri yang menghafal Al-Qur'an. Sebelum berangkat ke pondok wis diwanti-wanti. Pokoknya Qur'anmu aku sing tuku. Gak boleh orang lain. Walaupun Quranmu 500.000, saya yang belikan. Tolak semuanya, harus saya yang belikan. Nah, dia beli Quran, setiap hari dibaca Quran. Pahala tok Pak, dia pinter dia kan. Ya, dia hafal karena Quran yang dibelikan orang tersebut. Pinter dia. Berarti investasinya pinter. Dia hafal. Hafalannya nanti diajarkan ke anaknya. Terus itu. Nah, ada orang yang jenis kayak gitu. Nah, tapi ada juga orang yang pokoknya sedekah gak ngurus, colong gak ngurus, pokoknya aku sedekah. Ada yang kayak gitu juga. Yes, pokoknya apa namanya mentasarufkan harta dunianya ini di banyak apa untuk untuk berbagai macam kebaikan. Maka orang yang melakukan hal tersebut tuba, beruntunglah orang tersebut. Jadi visioner, seorang pemimpin itu kan kudu visioner. Nah, visinya itu mau pendek atau mau jauh. Kalau visi pendek ya mikirnya paling gitu tok, engko anakku ya apa lek aku sego ono ngono tok. Nanti rumahku bagaimana. Tapi kalau dia berpikir panjang sampai pikirannya itu sampai ke akhirat. Nah, nanti saya kalau sudah mati ini harta saya gimana? Disedekahkan dulu. Anak saya nanti supaya tetap baik bagaimana supaya anak saya tetap mendoakan saya kalau sudah saya enggak ada. Nah, visioner, mempunyai visi yang panjang. Eman Pak. Di dunia paling cuma 50 tadi ya 70 tahun. Ngotot sak pol-pole. Ya, selesai di dunia ternyata dia tidak punya amal untuk kehidupan berikutnya. Mampir, dunia ini cuma mampir. Azan. Ndi mau kira. Nabi anamila ma fihi tunisun fil qabri. Wa arda rabbahu. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah wa arda rabbahu, orang yang ridha kepada Tuhannya. Raditu billahi rabbah, aku ridha Allah sebagai Tuhan. Nah, ridhonya itu bentuknya apa? Bi imtithali amrihi wajtinabi nahihi, yaitu menjalankan perintah Allah, perintah Tuhannya, dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Tuhannya. Jadi dia ridho. Karena banyak orang yang tidak ridho. Dia udah berusaha untuk kaya tapi gak kaya-kaya, kemudian yang disalahkan Tuhan. Misalnya Gusti Allah, kenapa kok nasibku semacam ini? Kenapa orang lain bisa tapi saya kok gak bisa? Nah, itu berarti tidak ridho. Padahal itu termasuk hal iman Pak ya. Apa itu? Nerimo terhadap qada dan qadar, ketentuan dan takdir dari Allah Ta'ala. Wa arda rabbahu, ridha kepada Tuhannya, qabla ayyalqahu bil maut, sebelum dia bertemu dengan Allah. Bertemunya dengan apa? Bil mauti. Jadi kematian itu adalah pintu masuk nanti kita bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan
segala amal kita di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum pertemuan tersebut dia sudah ridho dengan apa yang terjadi pada dia. Jadi hatinya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Nah, tiba-tiba ingat apa ya? Apa waktu sebelum meninggal nih kan gitu terus bersyukur. Alhamdulillah hati saya sudah bersih, alhamdulillah. Apa gitu. Nah, sebelum meninggal di rumah sakit itu saya lihat sendiri. Jadi dia bersyukur karena ya mungkin apa namanya dulunya pernah masalah dan sebagainya, ridho semua. Nah, sampai kula mbisiin itu ya abah ini kan salah satu yang menjadi beban pikirnya itu kan ya mikir masjid, mikir yayasan. Ya biasa kan saya tenangkan. Sudah bah nanti saya yang itu kan. Kosong ngomong itu. Ya, jadi apa namanya tidak mau ngomong hal tersebut. Karena sudah mau menghadap ini, jadi mengkondisikan hatinya. Jadi ridho dengan ketentuan Allah sebelum nanti berjumpa. Ojo mangkal sih sama Gusti Allah. Memang mengkaji qada dan qadar niki angel. Ya. Mengkaji qada dan qadar itu susah. Sebab itu dalam sejarah ilmu kalam ya teologi Islam niki perdebatannya itu panjang antara Ahlus Sunnah, antara Mu'tazilah, orang-orang Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Itu pemahamannya macam-macam. Ridho itu bukan berarti ya kayak yang ditemukan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah menangkap pencuri. Kenapa kok kamu mencuri? Takdir. Lu nyalakan Gusti Allah. Seolah-olah kayak dia ridho. Akhirnya ditempeleng sama Sayyidina Ali kan. Lu kenapa kok kamu memukul saya? Takdir juga. Takdir juga. Jadi apa-apa ya ada ukurannya juga, bukan semacam ini. Jadi nanti kalau kapan-kapan kita ngaji tauhid ini. Dulu pernah Aqidatul Awam ya. Mengkaji qada dan qadar ini nanti terkait dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Jadi apa yang akan terjadi sama kita Allah itu tahu. Intinya kayak ngono loh. 10 tahun lagi apa yang akan terjadi sama kita Allah itu sejak zaman azali, sejak dulu Allah sudah tahu bahwa nanti kamu akan begitu. Wal maqalatul ishrun, maqalah yang ke-20 an Adi radhiyallahu an, dari sahabat Adi semoga Allah meridhai beliau, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Beliau mengatakan apa? Man lam yakun indahu sunnatullah ay adatuhu wa sunnatu rasulihi ay sya'nuhu wa sunnatu awliyaihi ay amruhum fa laysa fi yadihi syai' ay fa laysa lahu syai'un yuqtadu bihi. Katanya Imam Adi, siapa orang yang di sisinya tidak ada sunnatullah, nah, di sini diartikan adatuhu, kebiasaan Allah. Kalau kita ngomongnya apa? Hukum alam, nah itu jenenge. Itu sunnatullah. Bahasa kita lo mudahnya. Ya, pengen kerja ya apa? Kepengin punya uang ya kerja. Nabung, nah itu sunnatullahnya kayak gitu. Siapa orang yang tidak ada sunnatullah di sisinya, dan juga tidak ada sunnatul Rasul, gak ada sunnahnya Kanjeng Nabi, Aisyah Nuhu, ya kebiasaannya Kanjeng Nabi, gak punya pegangan sunnah Nabi. Wa sunnatu auliyaihi, dan juga sunnah atau kebiasaannya para wali, ya, perkara-perkaranya para wali, falaisa fi yadihi syai', maka di tangannya itu gak ada sesuatu pun. Ai falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang berharga
di tangannya. Asli, berarti nggak punya apa-apa dia itu. Nggak punya apapun sedikit pun. Hukum alam, sunatullah ditentang. Nah, sunnahnya Kanjeng Nabi ya gak ditiru. Dawune para aulia, para ulama ya gak dihiraukan. Punya apa dia? Gak punya apa-apa. Qila, kemudian Sayyidina Ali ditanya lahu. Qila lahu, Sayyidina Ali ditanya, ai li Ali. Maksudnya kepada Sayyidina Ali. Ma sunnatullah, apa yang dimaksud dengan sunnatullah pada konteks yang panjenengan bilang ini? Qala, ai Ali, berkata Sayyidina Ali, yang pertama yang dimaksud saya sunnatullah adalah kitmanus sirri, menyembunyikan hal rahasia. Nah, konteksnya ini ya. Wahwa maksudnya adalah ma akhfagun nas anil hadis inda syakhsin fakitmanus sirri wajib. Ya. Sesuatu yang disembunyikan orang banyak sehingga tidak dibicarakan. Ini orang-orang sebenarnya tahu semua tapi tidak dibicarakan semua. Gak usah dibahas. Untuk nutup aib, gak usah diomong nois. Fakit manusirri, maka menyembunyikan rahasia tersebut wajibun iku wajib. Lek wis ngerti rahasia ya aja diomongno. Nah ini enggak ngomong tonggone aku ngomong nak awakmu ya Bu. Tapi ki rahasia aja omong sapa-sapa. Siap. Pak Hadi lek TikTokan wis gak tau nyanyi saiki. Ya gak tahu Pak, saya masih sering nyanyi ya. Dulu kan sering nyanyi. Oke gak sama ngomong nonton gone. Iki lo di-follow TikTok nyanyi. Nah, itu ya. Jadi kalau itu memang disembunyikan oleh banyak orang, ya wis saja dibahas gitu loh. Ya. Ya menutup hal tersebut juga termasuk kebaikan. Dalam hadis Nabi riwayat Ahmad dikatakan apa? Apa itu? Islali habis. Sudah azan pun kemauan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita jumpa minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.